Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Saptiani dengan NIM 202111139. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari tugas saya tentang Qaul Sahabi. Yang pertama yaitu pengertian dari Qaul Sahabi. Qaul Sahabi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat, baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan, dan perbuatan dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nas yang syar'i baik dari Al-Quran atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Secara bahasa, Qaul Sahabi terdiri dari dua kosakata, yaitu qaul dan sahabi. Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan dan pendapat. Sedangkan sahabi berasal dari kata subbah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Menurut pandangan Imam Syafi'i, qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan secara terminologi usul fikih, qaul sahabi dalam terminologi usul fikih berarti perihal satu orang sahabat mengemukakan sebuah pendapat, kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentangnya. Yang kedua yaitu macam-macam qaul sahabi. Macam-macam qaul sahabi terdiri dari 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah. Karena kemungkinan simak dari Nabi Muhammad SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah. Meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al-Sarkasi dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad seperti perkataan ahli bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah 3 hari, sedangkan paling banyak adalah 10 hari. Namun, contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama Asy-Syafi'iyah bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Dan pada kenyataannya, baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Macam yang kedua yaitu perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma'. Macam yang ketiga ialah perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujah. Macam yang keempat yaitu perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul as-sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashiqor menambahkan bahwa perkataan yang berasal dari ijtihad seorang sahabat yang tidak diketahui tersebarnya pendapat tersebut di antara para sahabat lainnya, juga tidak diketahui pula ada sahabat lain yang menentangnya, dan perkataan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Pada perkataan sahabat ini, para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya. Macam qaul as-sahabi yang kelima, yaitu
perkataan Khulafa ar-Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku." Macam Qaul as-sahabi yang keenam yaitu perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah. Akan tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Yang ketiga yaitu kehujahan. Kehujahan dari qaul as-sahabi yaitu yang pertama, satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Yang kedua yaitu satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy-Syafi'iyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam mazhabnya jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Kharqa dari golongan Hanafiyah. Yang ketiga yaitu satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Pendapat ini berasal dari ulama Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Qadim, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat yaitu contoh dari qaul sahabi. Contoh dari qaul sahabi yang pertama ialah fatwa Siti Aisyah yang menjelaskan bahwa maksimal kehamilan seorang perempuan selama 2 tahun. Ia mengungkapkan, anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang kedua, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang masa minimal seorang wanita haid selama 3 hari. Dan yang ketiga, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, terjadi kelaparan pada masyarakat di semenanjung Arab. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan karena paceklik, ancaman hukuman potong tangan terhadap pencuri tidak dilaksanakan oleh Umar. Ini berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan masyarakat. Dan yang keempat ialah penambahan jumlah rakaat salat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian materi ataupun dalam pembahasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.